Ya, series Lost Man Melati sudah tayang 3 episode perdananya di Catch Play pada 17 Agustus 2023 lalu. Seperti yang diketahui, series ini merupakan sequel dari film dengan judul sama yang tayang di bioskop. Series ini berjumlah 7 episode. 3 episodenya sudah rilis bisa ditonton gratis di Catch Play. Dan untuk 4 episodenya akan rilis setelah 1 minggu setiap hari Kamis, guys. Nah, di video kali ini gua mau review series Lost Man Melati episode 1-3. Simak terus videonya dan ini dia review series Lost Man Melati. Ya, sebelum masuk ke bagian review, biar lebih paham dengan alur ceritanya, kalian simak terlebih dahulu sinopsis dari Lost Man Melati ini. Lost Man Melati menceritakan tentang Lost Man besar nan megah yang dikelola oleh Madam Melati dan asistennya bernama si Golok. Namun nyatanya Lost Man Melati ini bukanlah Lost Man seperti umumnya, melainkan Lost Man yang angker di mana para pengunjungnya atau tamu banyak mengalami fenomena aneh yang mengerikan. Konon banyak makhluk misterius di dalamnya karena Lost Man itu terkena sebuah kutukan yang nyebar akibat eksperimen dari Dr. Sinting bernama Kusno. Nah, bagi sebagian orang yang sudah nonton mungkin agak bingung dengan alur dari series Lost Man Melati ini. Ya, karena series ini memiliki 2 timeline berbeda, guys. Yaitu latar tahun 1900 dan tahun 1997. Ceritanya di timeline tahun 1900 ini mengisahkan tentang sosok Melati saat masih kecil dan tinggal di rumahnya Kusno yang kelak bakal berubah jadi Lost Man Melati. Atau jelasnya, ini menyorot asal-muasal kutukan dari Lost Man Melati. Sedangkan timeline kedua itu tahun 1997. Settingnya lebih menceritakan kehidupan di Lost Man tersebut, yang mana banyak tamu-tamu yang mampir ke Lost Man Melati. Semua tamu itu mempunyai masalah dan konon jiwa mereka tersesat dan harus menghadapi teror yang sebenarnya. Hal itu berasal dari sisi gelap mereka sendiri, yang kemudian menjadi nyata karena kutukan Lost Man Melati. Justru rumah ini perlu jiwa-jiwa yang tersesat seperti mereka. Ya, dalam 3 episode pertama, serial ini mengeksplorasi dunia yang sudah kita kenal dari film Lost Man Melati sebelumnya. Meskipun episode-episode ini belum dikatakan sempurna, tapi secara keseluruhan, mereka menyajikan pesona yang menarik dan memikat. Keseruan Lost Man Melati ini terletak pada pengembangan karakter, cerita yang unik, dan berbeda dari film horor lainnya. Dalam serial ini, perjalanan melanjutkan dari film pendahulunya dan menggali lebih dalam pada mitologi yang ada. Karakter-karakter utama seperti Madam Melati dan asistennya tetap menjadi pusat perhatian dalam cerita. Namun, format episode dalam serial ini mungkin menjadi poin kritis bagi beberapa penonton. Mereka dirangkai dalam bentuk antologi cerita yang terpisah namun berkaitan, mengambil setting yang sama di Lost Man Melati. Hal ini mungkin menimbulkan sedikit kebingungan pada awalnya, termasuk gua juga. Tetapi secara keseluruhan, format ini memperkaya pengalaman menonton dengan perspektif berbeda. Nanti juga paham sendiri. Nah, salah satu kelebihan besar dalam mengadaptasi cerita ini menjadi sebuah serial adalah mendalamnya penelusuran mitologi yang ada. Di film Lost Man Melati belum sepenuhnya menggali aspek ini, tetapi dalam serialnya memberikan penonton gambaran yang lebih jelas lagi. Series Lost Man Melati memperkenalkan pendekatan antologi. Hal tersebut membawa variasi cerita yang unik di setiap episodenya. Dan keberagaman ini menghindari formula klise di film lokal yang seringkali kita temui dalam genre horor. Dengan cerita yang beragam, serial Lost Man Melati berhasil menjaga daya tariknya sepanjang berjalannya episode. Ya, dalam filmnya, Lost Man Melati sudah memiliki kesan yang kuat dalam hal elemen fantasi, dan serial ini berhasil mengembangkan konsep tersebut dengan lebih variatif, terutama kehadiran para monster. Nah, kehadiran para monster ini menjadi ajang pembuktian dalam menampilkan perpaduan efek visual yang menarik, termasuk penggunaan CGI dan practical effect. Penggunaan CGI sebagai sentuhan tambahan pada monster dan adegan-adegan tertentu memberikan visual yang lebih cakep. Yang bikin kerennya terletak pada penggunaan practical effect, yang membuat para monster tersebut tampak lebih hidup. Episode 1 dan 2, karakter Madam Melati dan si Golok tetap menjadi fokus utama. Tetapi episode 3 mencoba untuk menggali lebih dalam pada karakter baru. Saya perlu kamu masuk ke rumah itu, Ma. Karena saya yakin masih banyak yang disembunyiin.
Akting luar biasa dari Alexandra Gottardo dalam serial ini memberikan magnet tersendiri, menarik perhatian penonton dan menambah kedalaman pada karakter. Karakter lainnya juga bermain dengan sangat baik menurutku. Ya, meskipun estetika visual dan eksplorasi karakter berhasil, tapi ada beberapa kekurangan dalam pengembangan cerita. Pada episode 1 dan 2, pola peristiwa cenderung berulang, di mana setiap tamu yang datang ke Lost Man ini akan diinterogasi dan diintimidasi terlebih dahulu oleh Madam Melati. Kemudian tamu akan ditunjukkan dengan hal aneh saat mulai menempati kamar, seperti lukisan yang hidup hingga teror, semacam scene horor lokal pada umumnya, sehingga kesannya agak monoton. Namun saat masuk episode ketiga nih, berhasil memecah pola adegan yang klise tersebut. Series ini baru menunjukkan taringnya. Seru dan tegang guys. Secara keseluruhan, series Lost Man Melati sukses dalam menyajikan elemen visual yang mengagumkan dan memikat perhatian penonton. Pengembangan karakter dan akting dalam beberapa episode telah memberikan dimensi baru pada serial ini. Meskipun memiliki beberapa kekurangan dalam plot cerita, Lost Man Melati tetap menjadi salah satu series horor lokal yang patut diacungi jempol. Kalau penasaran, kalian bisa tonton sendiri di Catch Play. Sebentar lagi giliranmu, Melati. Ya, itulah review series Lost Man Melati episode 1-3. Gimana tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Adalah misteri yang belum pernah kami pecahkan. Hanya ada 2 orang yang datang ke Lost Man Melati ini.